Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaulak Al-Farizi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di dalam video kali ini, saya ingin membahas satu persatu makalah kelompok 8 hingga kelompok 13, yang mana tepatnya adalah makalah kelompok yang bertugas pada semester kedua di mata kuliah Al-Quran dan Hadis yang dibimbing oleh Ibu Husna Lutfia MPD. Langsung saja ke makalah yang pertama, yaitu makalah kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Yang dimana surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, innahu kana fahisyatun wa sa'a sabila wa la taqrabu az-zina, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang dimana di sini dijelaskan melalui tafsiran dari Ibnu Katsir, maksudnya adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya. Terlebih lagi dalam masalah zina, yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina. Nah, dari tafsiran tersebut, kita dapat mengambil intisari bahwasanya jangankan untuk melakukan zina, kita mendekati saja perbuatan zina itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwa hambanya ini memiliki nafsu yang besar dan tidak dapat membendungnya. Maka dari itu Allah membuat suatu ayat yang mana menjelaskan bahwasanya dilarang untuk mendekati suatu zina. Nah, dari perbuatan zina tersebut kita dapat ada suatu kejelekan atau keburukan yang dapat terjadi pada seorang penzina. Yang pertama adalah merusak garis keturunan. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Dan yang terakhir adalah menyebarkan penyakit kelamin. Nah, dari empat keburukan atau kejelekan yang dilakukan yang dapat berakibat ketika melakukan perbuatan zina, dapat kita ambil bahwasanya itu perbuatan yang jelek atau perbuatan yang tidak baik. Maka Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukan, Allah saja sudah melarang ketika mendekati perbuatan zina tersebut. Nah, langsung saja ke ayat yang kedua, yaitu An-Nur ayat 2, yang mana ayat itu berbunyi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang mana artinya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Isi kandungan dari surah An-Nur ayat 2 adalah, yang pertama, perintah Allah untuk mendera atau menghakimi pezina perempuan dan pezina laki masing-masing 100 kali cambukan. Yang kedua adalah orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melakukan hukuman Allah tersebut. Jadi sebagai kita orang yang beriman, apabila ingin menghakimi orang yang berbuat zina, maka janganlah berbelas kasihan kepada mereka, karena sesungguhnya mereka telah melanggar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi orang yang berbuat zina tersebut, melainkan harus ada orang-orang yang beriman lainnya yang melihat atau menyaksikan hukuman tersebut. Nah, selanjutnya
Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 32 dan juga surah An-Nur ayat 2. Yang mana hadis yang pertama adalah di sini disebutkan inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbuta al-jahlu wa yushroba al-khamru wa yazhara az-zina. Yang mana artinya adalah sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas dan banyaknya yang minum khamar dan banyaknya orang berzina secara terang-terangan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada tanda-tanda kiamat di mana ilmu-ilmu itu diangkat atau orang-orang yang berilmu itu meninggal dunia, serta kebodohan tampak jelas di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah orang yang meminum minuman keras itu sudah hal yang lumrah atau hal yang biasa seperti itu. Dan orang yang bermaksiat atau berzina itu tanpa ada rasa malu tersebut. Nah, sudah kita bahas di dalam makalah ini surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 yang mana menjelaskan tentang perbuatan zina. Langsung saja kepada makalah yang selanjutnya. Makalah kelompok 9 yang mana membahas tentang kandungan surah Az-Zumar ayat 39 dan surah At-Taubah ayat 105. Langsung saja kepada surah Az-Zumar ayat 39 yang mana berbunyi Qul ya qaumi i'malu ala ma kanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun, yang mana artinya adalah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Yang pertama kita dapat saya bacakan itu tafsiran dari Jalalain yang bunyinya seperti ini. Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian atau kondisi kalian, sesungguhnya aku akan bekerja pula sesuai dengan keadaanku, maka kelak kalian akan mengetahui. Nah, tafsiran yang kedua adalah katakanlah wahai Rasulullah, wahai kaumku, beramallah di atas kesyirikan yang kalian ridhoi untuk diri kalian, sesungguhnya aku juga beramal di atas perintah dan Robku. Aku berdakwah kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalian pasti akan mengetahui akhir dari setiap pilihan. Nah, dari penjelasan surah Az-Zumar dari kedua tafsiran tersebut, maka dapat kita ambil isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 39, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendak bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Jadi di dalam surah Az-Zumar ayat 39 ini Allah menjelaskan bahwasanya bekerjalah dan bertauhidlah sesuai kemampuan kalian, yang dimana bertauhid hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bekerjalah dengan kemampuan kalian seperti itu. Selanjutnya penjelasan dari surah At-Taubah ayat 105, yang mana surah At-Taubah ini berbunyi wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna illa 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, yang mana artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Nah, ada beberapa tafsiran di sini. Saya akan menjelaskan mengenai tafsiran menurut Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia.
Yang mana tafsiran dari surah At-Taubah ayat 105 ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyerukan kepada kaum muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apabila amal tersebut telah ditunaikan, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amalan yang dilakukan tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya apabila Allah ini menyerukan atau menyuruh kepada kaum muslimin agar membersihkan dirinya atau membersihkan harta yang ia mempunyai dengan cara bersedekah atau mengeluarkan zakat, maka setelah itu Allah dan Rasulnya akan melihat serta orang-orang mukmin di sekitar kalian juga akan melihat bahwasanya kalian bekerja sesuai dengan yang kalian mampu atau yang kalian kerjakan, seperti itu. Nah, isi kandungan surah At-Taubah. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang beriman untuk beramal dan bekerja, atau sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Jadi, orang yang beriman di dalam agama Allah, yaitu agama Islam, itu dilarang untuk bermalas-malasan. Maka dianjurkan oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Dan yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amalan hambanya, karena setiap amalan harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Nah, di yang poin kedua ini kita dapat mengambil bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan itu dapat kita ambil atau kita niatkan karena lillahi ta'ala. Poin yang ketiga adalah ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah. Nah, jadi Allah saja menilai segala apa yang diperbuat oleh hambanya, apalagi hambanya ini bersungguh-sungguh dalam bekerja. Poin yang keempat adalah Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat sebagai hambanya, mau perbuatan baik atau buruk, itu Allah selalu mengetahuinya. Selanjutnya, poin yang kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Jadi apa yang kita perbuat di dalam muka bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak nanti. Seperti itu teman-teman penjelasan dari surah At-Taubah ayat 105 dan juga surah Az-Zumar ayat 39. Untuk selanjutnya ke makalah kelompok 10. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai makalah kelompok 10 yang dibahas mengenai kandungan surah Yunus ayat 40-41 dan juga surah Al-Maidah ayat 32. Langsung saja, berikut ini adalah penggalan ayat dari ayat 40 dan 41. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang mana artinya adalah, dan di antara mereka dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan Nabinya Muhammad SAW, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, maka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran surah Yunus ayat ke-40, Allah telah berfirman dan menjelaskan tentang di dunia ada dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan golongan orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mestinya mereka juga telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebaliknya. Namun demikian, mereka tidak akan diazab secara langsung bagi orang yang tidak beriman kepada Allah di dunia, melainkan akan diazab
oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Nah, itu kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41. Di sini ada 7 kandungan, yang dimana pertama adalah manusia terbagi menjadi 2 golongan, golongan yang beriman kepada Al-Quran dan juga golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, jadi tidak perlu kita cari tahu terhadap orang yang merusak atau membuat keburukan di dunia ini, karena sesungguhnya Allah telah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menjauhi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Karena Allah telah melarang kita mendekati orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh atau mendekati orang tersebut atau mendekati perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, khususnya perbuatan yang buruk. Selanjutnya, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berlepas dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita tidak boleh mendekati perbuatan orang-orang yang tidak beriman lakukan, seperti hal-hal buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setiap amalan akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik membawa ke surga dan amalan buruk menyeret ke neraka. Jadi di setiap apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, maka itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Apabila perbuatan yang dibuatnya itu perbuatan baik, maka akan membawanya ke surga, dan apabila perbuatan yang dilakukan adalah buruk, maka akan menyeretnya ke dalam neraka. Surat Yunus ayat 40 dan 41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan tetapi mengedepankan akhlak mulia. Jadi di dalam ayat 40 dan 41 ini Allah itu melarang hambanya untuk mendekatkan diri kepada orang yang tidak beriman, melainkan dengan cara mengedepankan akhlak mulia atau sikap toleransi terhadap agama lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 32, yang mana berbunyi, min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasada fil ardi faka'annama qatala nasi jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasi jami'an walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma in katsira minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami SAW telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surah Al-Maidah ayat 32. Nah, dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 32 ini bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya membunuh seorang muslim tanpa alasan dan tanpa pengaruh yang buruk itu sama saja membunuh semua orang atau semua manusia di dalam muka bumi ini. Dan barang siapa yang menjaga satu manusia di muka bumi ini, maka dia sama saja menjaga seluruh manusia di muka bumi ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini memiliki kandungan-kandungan surah berikut. Beberapa dari kandungan tersebut adalah membunuh adalah dosa besar, memelihara nyawa adalah merupakan pahala besar. Ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Bahwasanya dijelaskan bahwasanya Islam itu adalah agama yang lemah lembut atau toleransi terhadap agama lain, tidak ingin membuat kerusuhan dan kekerasan. Allah telah mengutus para rasulnya untuk membawa keterangan. Namun banyak dari Bani Israel yang melampaui batas terhadap keterangan tersebut. Nah, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman bagi Bani Israel yang suka melampaui batas. Maka Allah sangat membenci Bani Israel yang mana telah melampaui batas. Nah, selanjutnya mungkin
kita lanjutkan langsung saja ke kelompok 11. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelompok 11 yang dimana kelompok ini membahas surah Ali Imran ayat 190-191 dan ayat 159. Nah, ayat Ali Imran ayat 190 dan 91 ini berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari liayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzan batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang mana artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dan siksa neraka dari siksa neraka. Nah, teman-teman, surah Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Nah, orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, Allah tidak mungkin menciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu hanya untuk sia-sia, melainkan Allah menciptakan itu untuk menunjukkan kuasanya atau kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kandungan yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 ini, yang pertama adalah menciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang kedua adalah tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berfikir. Tafakkur atau berfikir yang benar akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan suatu tidak ada yang sia-sia, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya adalah kandungan dari surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linatak lahum walau kunta fadhan khalidal qalbi lan fadhu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang mana artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, dirangkum dari beberapa sumber dan juga tafsir, ada beberapa hal mengenai tafsir dari surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama adalah lemah lembut adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua menjauhi sifat kasar. Yang ketiga seni memanfaatkan dan sikap demokratis. Yang keempat tawakal menyikapi hasil musyawarah. Nah, dari keempat poin tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah ini menyukai sifat-sifat yang lemah lembut dan juga tidak suka terhadap orang yang memiliki sifat atau berhati kasar. Berikut ini ada beberapa kandungan dari surah Al-Imran, yaitu Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Itu disebabkan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci orang yang berkata kasar atau memiliki hati yang kasar atau keras. Dan yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Apabila kita ingin memutuskan suatu permasalahan, Allah saja menganjurkan untuk yang namanya bermusyawarah sesama manusia. Dan apabila keputusan musyawarah tersebut sudah diputuskan, maka kita harus bertawakal atau berikhlaskan kepada pilihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pilihan apa yang diputuskan itu tepat dan Allah sukai keputusan tersebut. Mungkin cukup penjelasan dari kelompok 11. Selanjutnya ke kelompok 12. Oke, selanjutnya kita akan membahas makalah kelompok 12, yaitu surah Al-Luqman ayat 13-14 dan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Langsung saja saya bacakan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'uzuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an nishkuru li wa liwalidayka illayyal masir, yang mana artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu. Nah, dari kedua ayat di atas dapat ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, Kemenak, dan juga dari tafsiran kedua ayat ini di dalam surah Al-Luqman ayat ke-13 dan 14. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu suatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya, ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dan dengan suatu apapun. Kemudian ia mengingatkannya anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Selanjutnya Luqman memberitahu bahwasanya agar menghormati kedua orang tuanya. Nah, di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya yang harus kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita hormati adalah kedua orang tua kita. Karena yang pertama, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dan menyapihnya ketika umur 2 tahun. Selanjutnya Surat Al-Luqman ayat 14 ini ayat yang memerintahkan birrul walidain. Birrul walidain adalah menghormati atau menyayangi kedua orang tua yang telah mengajarkan banyak hal kepada anaknya. Nah, isi kandungan dari surah Luqman ayat 13 dan 14 ini adalah orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya, untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya surah Al-Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Jadi kita sebagai umat manusia itu tidak boleh berbuat syirik, teman-teman, kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah dan mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah ayat ini menjelaskan bahwasanya
manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penjelasan surah Al-Hujurat ayat 10 yang mana berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang mana artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara kalian atau di antara saudaramu itu, dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsiran Misbah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang bersaudara satu sama lainnya. Sebab iman yang ada telah menyatukan kedua hati saudara tersebut. Seperti itu. Nah, isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini adalah orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah Islam. Seperti itu. Ketika ada orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya adalah mendamaikan keduanya agar saling bermaaf-maafan dan berbaik hati kembali. Dan selanjutnya, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun yang bertikai dua orang. Wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi yang bertikai banyak orang. Nah, jadi di surah Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwasanya kita sesama umat muslim ini diwajibkan untuk saling menghormati atau saling menjaga hati sesama umat muslim yang satu dan yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya langsung ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok ke-13. Baiklah, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 13 ini membahas tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat ke-48. Langsung saja kepada surah yang pertama, Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa id aghadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahi wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qullu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang mana artinya adalah dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan mengambil janji olehnya atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semua itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Nah, isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 yang pertama adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah perintah berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga adalah perintah berkata dengan perkataan yang baik. Dan keempat adalah perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari keempat poin yang dapat kita ambil itu merupakan hal-hal yang baik, yang mana namun diingkari oleh Bani Israel. Dengan itu direncanakan dan disengaja oleh mereka untuk mengingkari janji-janji yang telah Allah berikan kepadanya. Seperti itu. Selanjutnya penjelasan surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikum kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minnal kitabi wa muhaimin alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli maaf, saya ulangi. Wa anzalna ilaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fakum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minhum syir'atun wa minha walau sya'allahu la ja'ala lakum ummatun wahidatan walakinna liyabluwakum fima atakum fastabiqu khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Allah Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang telah kamu perselisihkan. Nah teman-teman, isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 ini ada beberapa, yaitu Al-Quran adalah kitab samawi. Kitab samawi adalah kitab yang datang dari langit atau yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, yang mana kitab Al-Quran ini membawa kebenaran dan kitab yang terakhir. Selanjutnya, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang terpelihara dengan baik hingga saat ini. Yang ketiga, perintah kepada setiap manusia muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat pilihan unggul, maju dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. Perintah untuk berkompetensi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. 8. Peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia. Nah, jadi banyak poin-poin yang kita ambil dari Al-Maidah ayat 8-nya ini. Yang pertama, kita ketahui adalah Al-Quran merupakan kitab terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana isinya adalah semua kebenaran yang ada di muka bumi ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari kelompok 8 hingga kelompok 13 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, saya khilaf dan mohon ampun. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada benarnya dan baiknya, tolong diambil dan dijadikan pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.